Sebuah mobil box mengalami kecelakaan di jalur Pantura Lamongan, Jawa Timur pada Kamis siang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Poros Nasional Lamongan Babat, Kecamatan Deket, Jawa Timur. Menurut saksi mata, mobil box melaju dari barat ke timur atau dari arah Lamongan menuju Gresik. Sopir tidak dapat menguasai setir sehingga mobil box oleng ke kiri kemudian menabrak pohon, rambu jalan, dan pedagang rujak buah sepeda motor. Pedagang rujak buah mengalami cedera otak ringan sementara sopir mobil box mengalami luka di kepala. Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan. Menurut keterangan saksi, dari arah barat melaju mobil pickup box yang dikemudikan oleh Fatkur Rahman hilang kendali sehingga oleng ke kiri menabrak pohon, rambu maupun pedagang rujak. Terus kondisi dari itu sopir itu ngantuk atau gimana atau apa Dan? Sepertinya. Untuk kondisi sopir saat ini belum bisa kita simpulkan karena saat ini sopir juga masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit NU Lamongan. Setelah melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan bekas pengereman mobil di sekitar lokasi. Diduga sopir kurang konsentrasi saat mengemudi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di pabrik styrofoam dan spon busa di Gresik, Jawa Timur, membuat panik warga. Sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Halo, selamat malam pemirsa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 dump truck dan sejumlah sepeda motor terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung, Subang, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, 2 orang warga meninggal dunia. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung, Kelurahan Pasir Karembi, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 2 dump truck, di mana salah satunya bermuatan batu material. 4 mobil minibus, sejumlah sepeda motor, serta 5 warung kopi milik warga. Akibat peristiwa ini, 2 orang warga meninggal dunia, 1 luka berat, serta 7 orang lainnya luka ringan. Kecelakaan diduga terjadi karena mobil dump truck bermuatan pasir mengalami remblong, sehingga laju mobil tak dapat dikendalikan. Tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia 2 orang, yang tadi pengendara becak yang sedang parkir, kemudian seseorang yang sedang ngopi di depan ruko kopi, kemudian 7 luka ringan dan 1 luka berat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi dari lokasi kejadian, sedangkan korban meninggal dunia dan luka dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di pabrik styrofoam dan spon busa di Gresik, Jawa Timur. Peristiwa ini membuat warga di sekitar lokasi panik. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda pabrik kemasan styrofoam dan spon busa milik PT Sentral Harapan Jaya di Jalan Kepatihan, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kobaran api disertai suara ledakan membuat panik warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar lokasi kejadian.
Apinya semakin membesar, Pak. Tolong secepatnya ini, Pak. Kuatnya hembusan angin dan banyaknya material mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan cepat menyebar dan menghanguskan bangunan di sekitarnya. Sejumlah warga dan pegawai pabrik pun bergotong royong mengevakuasi kendaraan serta barang berharga di dalam pabrik. 7 mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah tim damkar gabungan berjibaku memadamkan api selama lebih dari 5 jam. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun bangunan pabrik serta 1 unit kendaraan truk milik pabrik hangus terbakar. Kerugian pun diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan powerbank yang tengah diisi daya, sebuah gudang mesin pendingin bekas di Cengkareng, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara saat kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Duriko Sambiraya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar dari gudang alat pendingin bekas ini membuat api cepat membesar. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api. Diketahui kebakaran berawal saat seorang pekerja tengah mengisi daya powerbank dan meledak hingga menimbulkan percikan api yang menyambar bahan mudah terbakar. Setelah mencapai di TKP, kita koordinasi dengan saksi bahwa saksi diceritakan kalau dia sedang mengecas powerbank. Dari powerbank di situ dia ada ledakan dan ini saksi yang kedua dia juga menceritakan kalau itu ledakan terjadi dari awal mula api dari powerbank. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, pihak kepolisian memasang garis polisi dan mengamankan pekerja gudang serta barang bukti penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Unit Resmob Polda Sulsel menangkap pelaku penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun motif penikaman dipicu aksi balas dendam karena korban yang terlebih dahulu mendatangi pelaku ditantang untuk berkelahi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi perkelahian yang terjadi di sekitar permukiman warga di Jalan Beringin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, tampak korban ditemani 3 orang temannya mendatangi pelaku sambil mengamuk dan menantangnya untuk berkelahi. Mendengar teriakan korban, pelaku yang saat itu dalam pengaruh minuman keras kemudian mengambil pisau dapur dan langsung mengejar, memukul, serta menikam korban di perut dan dada hingga korban tewas di tempat. Teman korban yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak. Unit Resmob Polda Sulsel langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah keluarganya di Jalan Faisal. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dendam dengan korban. Pelaku sempat meminum minuman keras. Pesta miras mereka ya? Pesta miras. Dan memang ini pelaku, dia sakit hati karena dari pihak korban pernah membenturkan kepala pelaku ke salah satu tembok dekat rumah korban. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita 1 pisau dapur yang digunakan menikam korban, 1 dompet, dan 1 unit handphone milik pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Puluhan ekor buaya titipan BKSDA di kolam penangkaran milik warga di Cianjur, Jawa Barat dievakuasi petugas untuk dipindahkan. Buaya yang berjumlah sekitar 40 ekor tersebut rencananya akan dipindahkan ke wilayah Palembang. Seperti inilah petugas BKSDA saat melakukan evakuasi buaya dari kolam penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah buaya dari penangkaran lepas sejak 3 pekan lalu
dan disertai adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar segera dipindahkan. Diketahui evakuasi pemindahan buaya dari kolam penangkaran milik warga tersebut dilakukan sejak Selasa kemarin. Buaya yang berada dalam kolam penangkaran berjumlah kurang lebih sekitar 40 ekor. Terlihat warga diduga mendapatkan intimidasi yang dilakukan petugas BKSDA. Rencananya buaya-buaya tersebut akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Maksudnya cara memberi pakannya atau bagaimana begitu? Beri pakan juga satu alasan susah. Dari dulu udah mendesak. Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Jumlah awal buaya yang ada di dalam kolam sebanyak 80 ekor dipastikan tidak utuh lantaran hewan buas tersebut selain bersifat kanibal, sejumlah buaya juga sebelumnya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Pemindahan buaya tersebut dari kolam penangkaran lantaran kolam akan ditutup oleh tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, 71 nelayan terjebak gelombang tinggi di Bekasi dermaga SBP dan 3 diantaranya hilang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.